balik lagi sama kita Bal-Bal Yo, Sport di channel analisis yang paling abal-abal. Oke, jadi anjay. itu kita full team, ada Bagas, ada gue, ada Pampam, ada Dean, ada si Hero. Jadi di malam hari ini kebetulan kita tag-nya itu jam Lupa. 2.47, jam 10.47 yang notabene itu udah malam banget, dan kita nih tag ini di hari Jumat yang besok ini itu kita libur, makanya kita memutuskan untuk membuat video. Langsung aja lah, kita ke topik aja lah. Nih, Yo. ya Tapi nih kita lihat sendiri kita lah. bakal ngomongin apa nih Bang? Ya, Hasil lu cek. Tebakan kita tuh semua tuh bener-bener melenceng ya kemarin ya, yang ATM sama iya. Arsenal ya. Ya, Sumpah kayaknya gitu. betul setuju. Tapi kayaknya Arsenal tuh semakin kagak didukung semakin hoki, Cok. Berarti Percaya nggak lu? berarti Arsenal itu kayak tim e-sport kita. Jangan dipuji, ntar tuh malahan menang. Nah, misalkan dihujat, menang. Kadang pasifnya nyala kan. Nah, Tapi sebenarnya Arsenal jago sih. Bisa masuk final jago lah mereka. Iya. dan faktor Udah jago. itu sih menurut gua. Mana? Mereka tuh jago. Lu sekarang pindah tim, Bro. Sekarang dari MU ke Oh, Arsenal. enggak lah. Ian buat berita Arsenal masuk final tetap. Lu lagi deketin cewek fans Arsenal ya, Rob? Jadi muji-muji Enggak Arsenal. Iya, bener. Ya, Lu ini masa ini- yang nggak tahu tuh namanya sarkas, Bro. nah ini gue pengen ngomong nih. Ini statement lu sarkas apa gimana nih? Baru gue pengen ngomong nih sama lu nih. Gue enggak sih, gue notice kok. Makanya gue pengen make sure ke lu. Ini lu sarkas apa gimana nih? Kang juara 2. Gue jujur ya, gue nih ya, ini tanggapan gue ya, kalau misalkan Munchen kemarin menang, Arsenal masih chance-nya lebih gede lah menurut gue buat juara. Tapi ini ketemu PSG susah sih kayaknya. Dan kemarin pun menurut gua pun match-nya Bayern sama PSG itu kayak wasitnya tuh berat sebelah anjir. Kan itu kan Berat sebelah. 10 kali. Betul. Tapi di sisi lain lu notice gak kayak pas PSG mode bertahan tuh, mode parkir tank tuh. Gila juga cuy. Ya dari situ juga banyak yang ini kontroversi nggak sih yang handball itu? Iya, maksud gue di luar kontroversi itu gue ngelihat apa ya, ngelihat kayak disiplin ya pertahanannya ya, parkir tank. Pak, gila. Iya sih, gue poin bagus. Kan Bayern kan pernah kalah tuh kan kemarin pas di fase gugur ya, di knockout stage kalau nggak salah ya, seingat gue pernah kalah sama Arsenal. Oh, pas point stage yang adu poin tuh kan sebelum ke playoff segala macam. Bayern kan pernah kalah tuh sama Arsenal tuh. Mana, Rob? Gitu. Jadi Di mana? Itu di UCL. Iya, pas main di mana itu? Aduh, lupa lagi gue main di mana ya. Pas ini ya. Kayak nggak inget gue inget. Pas ke knockout ya? Iya, pas pokoknya pas ke knockout, pas masih perhitungan poin dan lain-lain itulah, pas masih match point itu. Itu kan si Arsenal menang tuh lawan Bayern. Kayak ya kalau lu nanya main di mana, yang gue inget dari Arsenal cuma kekalahannya doang soalnya. Itu ini kayak masih nyimpen strategi. Namanya awal sih. Iya, awal. Bukan poin. Ya, tapi kalau misalkan itu ya udah, gue balik lagi kayak PSG bukan lawan yang gampang sih menurut gue. Karena kan ibaratnya tuh Arsenal. Oh, jadi statement lu tuh, Ro, lebih ke ngarah beda kelas itu, Ro, bagaikan langit dan bumi Arsenal sama PSG. Enggak juga sih, kayak gue mikirnya Arsenal tuh jago, gila lu, nggak ada yang ngedukung Arsenal selain fansnya sendiri, baik di UCL baik di Liga. Tapi ini bos, kalau misalkan Arsenal menang nih seru nih, rame nih dunia nih. Itu lebih berisik gak, Ro? Seandainya menang. Wah, lebih. Fansnya nggak ada. Menang. Lebih. Tapi menurut gua
berisik tapi ya udahlah, nggak berisik amat, lebih berisik kita sih kalau gue. Lebih Cok. Soalnya kan excited baru pertama kali kayak menang Liga Eropa. Ya berisiknya buat mereka berisiknya buat mereka aja. Ya nggak apa-apa. Iya sih, fansnya sepi. Udah antar fans doang, paling tembus medsos sekali 2 kali, habis itu udah Ntar enak masuk lagi. medsosnya apa namanya piala emas sama UCL sekarang mah kalau Nah, itu seandainya dia. dia menang. Itu dia, tapi ya udahlah ya, maksud gua kalau misalkan emang pada akhirnya mereka menang ya kasih atuh lah, rendah aja ya, Ipul tim lu kan Agak. gak ada Itu hasil Itu kerja udah keras Arteta. iya makanya kan Arteta stay. Kalau di Premier League gimana, Ro? So, itu iya mas. Premier League Kalau seandainya Jujur ya, menang jujur ya. nih. Kalau Premier League, kalau di Premier League gue ngerasa Arsenal chance juaranya masih gede sih jatuhnya, nggak yang kecil. Masih gede, masih kebuka lebar sih menurut gua, karena Arsenal sisa 3 match lagi ya kalau nggak salah ya. Habis itu kan apa namanya, kayak si City nih kemarin kesandung sama Everton, beda poin jadi 9. 7-1 Susah sih. Iya terakhir Agak banget 5 doang. lawan Everton kan bedanya 9 poin apa berapa gitu, lupa gua. Arsenal kan menang habis itu lawan Fulham ya 3-0. Kagak beda 6 bro. Ya pokoknya itulah, gua lupa. Ya pokoknya udah rada jauh gitu kan, sebelum City sama Everton sama Arsenal sama Fulham kan bedanya jauh tuh. Rasa lah jatuhnya gitu loh kalau lu mau ngejar. Dan kalau misalkan City kesandung ya kan bener tuh, kesandung di tahan imbang Everton mau nggak mau gitu ya kan. Terus Ya kesempatan mereka menang dan angkat piala 2 kali ya, mungkin kalau UCL juara ya bisa, terutama IPL sih menurut gua kesempatan juara mereka lebih gede di Premier League menurut gua dibanding di Champions League. Nih tanggapan gue sebagai fans netral nih, maksud gua kayak ngikutin bola tapi nggak ada embel-embel MU lah dan lain-lain. Taruh. Si Bagas tuh tadi tuh merem-merem bangsat. Oh iya. Merem-merem itu. Tadi Cok itu gue aja anjir. Hanya Sama si gue juga kan. kantuk anjing. Kayak didongengin lah. Makanya bener mas. Anjir sleep call bangke, ini sleep call. Tapi gimana ya? Gue Emang begitu gak sih? Kenapa, Ro? Ya emang ya udah emang begitu bro skenarionya, antara emang Arsenal juara Champions League atau enggak Arsenal juara Premier League. Betul. Chance-nya gedean Premier League ya. Kalau juara kalau versi gue sih chance-nya gedean di Premier League. Di mana? Setuju. Iya. Setuju. Tapi kalau misalnya mereka bisa dapat dua piala, gue tepuk tangan sih buat Arteta cok. Iya makanya salut. Jadi payah. Nah berarti janjinya Pam bener dong, harus botak dong. Botak. Cok. Ayo nih guys. Awal. Ini Pan. Pakai hashtag pan. Iya nanti gue tambahin. Pokoknya tuh Kalau Pam botak. Juara IPL kalau nggak UCL, pantau terus Pam. Awasin Betul. Awasin. botak. Nah Udah diawasin. kalian boleh nge-DM langsung kayak Bang botak bang, IG-nya. Bang botak Iya saya. Yeay. Nah langsung aja nanti DM ke IG-nya Hero namanya itu Hero JVNZ. Oh shit. Wow. Ini Langsung saja. IG gue ini. Lagi. Hero IG-nya Pam. Nanti kita cantumkan guys. Nih, gue botak kalau Leicester City juara UCL. Nggak sesuai sama janji orang pertama. Leicester aja ke Ada janji gue bang. sekarang. Liga Spanyol kan emang lagi gak ada yang menarik nih, gara-gara tadi tuh gue juga baca berita bola kan, katanya tuh Valverde sama Tchouaméni itu tuh berantem ribut sampai Valverde ke rumah sakitnya itu Jauh-jauh ya. iya Jauh-jauh ke rumah sakit tuh. Juga gue lihat. Baku hantam tuh. itu kenapa bro? Ikutin bro, anjir apaan itu?
Oke, bro. Apa sih itu, Cuk? Putih-putih. Gue putih-putih bangsat. Aduh, kaget gua. Bangke. Itu apa, Cuk? Tim Mama ini gak sih? Tim Mama Milan Liga Itali, Cremonese. Emang iya, Bang, bukan MLS ya? Balik lagi ke UCL nih ya. Balik lagi ke UCL. Betul. Menurut lu pada, kan di laga PSG sama Bayern ada 2 kontroversial handball di babak kedua ya kalau nggak salah. Babak pertama, Pertama Pertama dulu. gua pertama tuh yang Joao pertama Neves ya. tuh Hmm. enggak, John. Dua-duanya babak pertama. Nuno Mendes dulu. Nuno dulu yang pertama, Nuno baru Nuno, ya? Joao Neves. Nuno kan Baru Nuno Joao Neves. kena Nuno handball nih harusnya. Habis itu kan bola out tuh keluar. Goal kick dari kiper kena si siapa? Wah, Neves. Joao Neves dari Jaraknya Vietnam. deket kok, bentar kok di babak pertama itu. Menurut kalian itu handball apa enggak? Dua-duanya. Kalau Nuno iya sih. Kalau Nuno jelas. gue ya, kalau menurut gue ya, kalau Nuno udah jelas handball. Neves, kalau ini Neves sih di gue inian sih apa namanya jatuhnya handball nggak Pasif. sih? Pasif. Pasif ya malah ya. Handball pasif ya. Ya, Apa? menurut lu aja, Pasif, menurut iya. lu aja. Kalau pasif tuh ya kayak nggak ini, kayak nggak Pas itu sengaja, nggak sengaja. nggak sengaja. Ya, Iya. Tanpa Karena kan iya goal kick kan, tangan dia tiba-tiba begini kan si siapa? Enggak, itu VT-nya tuh mau clearance sebenarnya. Mau clearance kena Joao Neves. Nah, iya kebetulan kena jatuhnya kan jadinya. Tapi itu Jadi, ini loh, kalau decisionnya handball, Cuk. Soalnya kalau menurut law of the game dia ini anjir, apa udah ngerubah arah bola tuh udah jadi aktif. aktif ya, itu emang setiap wasit tuh pandangannya beda-beda sih kalau menurut gue. Kayak susah juga sebenarnya, tergantung keputusan. Makanya jadi kontroversi kan. Iya. Iya kayak ya dari gue lihat dari inian apa namanya gue lihat dari apa ya di aplikasi lah di X gitu kan apa namanya fans Bayern nih pada nggak terima nih kalau emang wasitnya berat sebelah. Lu pada setuju nggak kalau kayak gitu? Selain dua kontroversi handball itu ya, ada nggak menurut lu pada nih keputusan-keputusan wasit yang kiranya tuh ngerugiin match mereka nih Bayern sama PSG, ngerugiin ke Bayern sih terutama gitu kan, karena yang gue lihat kan Bayern dia merasa terugikan kan. Gimana Sebenarnya nih? banyak. Cuma yang paling kontroversial ya 2 handball itu. Malah kan yang paling Nuno, parah ya jatuhnya ya. iya, yang Nuno kan harusnya itu Nuno kalau ke handball tuh kartu merah. Nganggepnya itu jelas banget. supremacy attack. Iya. Gue baru lihat klipnya dah. Yang handball 2 itu. Gue baru lihat klipnya yang handball itu. Baru lihat highlightnya dia. Iya. Lu ketiduran ya guys? Gitu. Gue mau tidur, Cuk. Apa semifinal UCL kali ini. Ya itu sih kalau pandangan gue sih kayak gitu. Yang Joao Neves tuh Sejauh nggak handball ya. Tapi kalau yang si Nuno baru handball, Cuk. Iya. Jelas. Soalnya kan itu itu kalau yang pasifnya si Joao Neves tuh bisa dikatakan pasif tuh karena dia nggak sengaja gerakin tangan kan pas. Iya, menghindari sebenarnya. Iya. Iya. dari Iya, gak expect makanya aturannya jadi kalau misalkan pasif kan nggak bakal terhitung nggak sih jatuhnya nggak kalau kayak gitu. Iya. Itu dia, makanya kayak apa ya, kayak agak janggal aja sih di UCL sekarang sih. Gimana ya maksudnya? Saya kan. Iya sih. 1-0 doang, itu pun juga kayaknya gol-gol hoki dah. Waduh. Mana si Simeone-nya PA lagi, si Alvarez malah ditarik keluar, Cuk. Itu dia. Iya kayak dia ngantuk dan sebelum match kayak udah ngantuk duluan deh itu Simeone. Karena dia ngobat dia. Tapi kan gue nggak nonton matchnya nih. Gue cuma nonton klip-klipannya dari TikTok sama highlightnya kan. Itu ada momen Griezmann tuh dijatuhin di kotak penalti.
Aduh, iya lagi. Aku lihat lagi. Oh iya iya. Tahu gue Itu tuh. kenapa ya nggak dicek gitu? Kan gue nggak nonton nih match kan. Eh, ya mungkin balik lagi Udah ada kayak pelanggaran sebelumnya apa gimana? pandangan Nggak tahu. ya pandangan wasitnya tuh katanya ada pelanggaran sebelumnya. Oh iya Jadi gue tahu. nggak kehitung foul yang dimana Griezmann tuh Kayak, dijatuhin. Soalnya udah ada pelanggaran sebelumnya itu. Siapa Pemain ya? Arsenal jatuh tuh gara-gara Beke. iya beknya entah lah gue nggak yang terlalu apal banget kan, tapi kalau yang gue Saliba perhatiin apa? adalah Saliba apa sebelum Griezmann di Benwet? Gabriel. Enggak Gabriel. mas, Saliba mas. Siapa Saliba ya? Company. Iya. Bangsat company. Munchen itu pelatihnya. itu dia tuh diburu tuh dia. Belanda ya Pan? Siapa? Company. Oh ya, Ya Belanda. Belgia mas. Belgia. Vincent Company aja orang Belgia anjir. Oh kirain Belanda. Gitu ya paling Iya, itu. sih maksud gue, kalau misalkan emang yang Betul, kelihatan kontroversi kan di situ tuh ATM sama Arsenal kan. Cuma Betul, banget. pada akhirnya Griezmann nggak dikasih Anulir. atau Atletico kasih penalti ya karena itu, karena ada foul sebelumnya yang dilakuin sama Atleti ke ininya Arsenal. Iya. Gua akuin leg kedua better lah, ada seru-serunya lah. Itu di warung atau gimana, Bro? Apanya? Di Alfamart pan anjir. Itu Better apa? Better apa Beng Beng? gimana? Coklatos. Better apa Beng Beng? Beda. Nabati ini aja Nabati ini. Nyam. Masuk lagi. Asik. Sponsor. Belum ada endorsement paham. Boleh endorse boleh. Oke, Nabati ya. Maksud gua kayak better kan, ya lebih baik itu kan, lebih baik leg 2 lah sebagai dibanding satu. Leg 1 tuh gua akuin ya jatuhnya game ngantuk. Ya walaupun Ngantuk, game 2 enggak itu juga, tapi gua di sini ngelihat Atleti nggak yang mode bertahannya barbar pol, enggak. Arsenal mainnya juga agresif kalau gue perhatiin. Sama-sama ngejar gol bro. Iya benar, iya. Sama-sama ngejar ini, sama ngejar trofi kan kebetulan ya. Atleti yang dalam bayangan gue adalah mereka full bertahan, tapi ternyata mereka main agresif juga, begitu juga Arsenal gitu kan. Ya walaupun bukan hujan gol, tapi oke lah, boleh lah upaya mereka gitu kan. Seenggaknya itu banyak peluang yang diciptain lah, nggak yang. Iya, peluangnya gue akuin banyak loh Atleti sama Arsenal nih. Malah yang di luar ekspektasi gue untuk leg kedua malah PSG sama Munchen. PSG-nya mode bertahan juga dia ternyata. Masalahnya tuh gue tuh herannya sama Diego Simeone ya. Kenapa gitu loh ngecadangin Diego Forlan sama Kun Aguero itu loh yang ya masih mau IPL apa Liga Indo? IPL Liga Indo gue ini nanggepin banget gue, nggak bisa nanggepin banget gue soalnya kagak ngikutin kayak gituan. Gue tuh cuma ngikutin itu karambol volley nggak sih, volley takraw. Tapi yang Liga Europe tuh, yang Liga Malam Jumat di final tuh Aston Villa lawan ini loh, gokil juga ya. Rayo Renberg ya, wakilan dari Jerman, lupa timnya depannya huruf F. Bukan Rayo enggak sih, dari klub Jerman. Dari mana? Lanjut ST Freiburg. Nah itu Freiburg yang di ini pam. Itu ini dari Jerman. Dari Jerman, dari inian Bundesliga jatuhnya, dari Liga Jerman ya. Siapa tahu. Tapi menurut lo taktiknya si Enrique jenius nggak sih Ro buat ngerendam si Olise? Lo tahu kan pasti banyak vieweran gitu di makanya di luar ekspektasi. Ya gue rasa kalau gue jawab pertanyaan lo dibilang jenius karena yang kita tahu kan kayak PSG ini kan main cepat, main pola agresif jatuhnya kan. Betul. Ini aja kalau gue ngeliatnya sih aliran bolanya agresif kalau dia gitu kan. Di situ wing kanan kirinya juga ngacir tuh, wing speeding lah jatuhnya, wing ngebut lah gitu kan, napas kuda gitu kan. Dari segi pemain juga PSG lebih ngalir, maksudnya kayak nggak ada ego lah. Nggak ada ego dari
Walaupun komposisinya. sebenarnya Bayern juga sama sih kalau misalkan ngomongin komposisi pemainnya ya oke juga dia ada pemain speedingnya ya Olise contohnya misalnya kayak gitu. Habis itu finishernya Harry Kane. Cuma Kane. kayak kemarin yang bikin gua kaget ketika mereka main bertahan itu menurut gua rapi, Paul keren sih, jago sih. Kayak di luar ya tetaplah di luar ekspektasi, kirain gua kayak bakal hujan gol lagi kayak di leg pertama, ternyata udah apa namanya udah bukan inceran gol ternyata, yang dimana PSG berarti kalau main kayak gitu dalam pikiran gue ketika gue ngelihat PSG main bertahan adalah dia ya udah cenderung main aman aja. Betul. Iya benar-benar. Iya. Cara nggak langsung Tapi mereka kan tahun kemarin juga juara dan jatuhnya sekarang masuk final, kalau ya back to back Juara juga bertahan, final, dan kalau juara ya back to back lagi juara. Iya. Tapi bisa dipahami pada akhirnya ya, walaupun di luar ekspektasi gue. Iya. Pertanyaan terakhir dah dari gue dah. Nih, menurut lo, nih kan bentar lagi kan Premier League udah kelar. Prediksi lu Premier League musim depan gimana? Baik dari ya mungkin entah itu kayak inian bursa transfer, entah yang gak usah jauh-jauh deh ke bursa transfer, rumor udah kebanyakan, tapi maksud gue tim mana yang bakal perform di musim depan? Ipul sama Xabi Alonso buler ke Ipul Hermigo. Aduh itu Tottenham. Ipul sama Xabi Alonso kayak mimpi basah deh. Karena katanya stay sih. Iya, sih? karena kami setuju. Yang gue Karena tahu ya, ini bukan maksud buat merosting, cuma ya kebetulan terlihat roasting karena gue ngelihat beritanya, Arne Slot dipertahankan nih isunya iya, nih. Soalnya belum ada rumor pelatih ya, Ro. Rumor ada waktu itu kan dirumorkan kayak Xabi Alonso, dirumorin ke Ipul. Habis itu rumor terbaru sekarang katanya Xabi Alonso bisa jadi ke Chelsea kan? Chelsea, benar kata Ipan. Itu makanya kayak gue penasaran, makanya gue pengen tahu nih jawaban versi lu pada musim depan yang bakal nonjol tuh, yang bakal nongol atau yang bakal anjlok tuh siapa? Menurut gue nih ya, kan ada yang promosi, ada yang degradasi. Pasti. Yang promosi itu kan Ipswich sama Coventry City. Ya, timnya Lampard. Ya. Dan yang bakal menonjol sih menurut gue dari dua yang naik divisi itu Ipswich sih. Oke. Ya kalau bakal tim yang di luar zona degradasi atau zona promosi, ada nggak gambaran lo yang stay nih, yang stay di IPL musim depan? Iya, yang nggak promote sama yang nggak turun, yang tetap stay kan berarti ya kayak ya itulah kayak yang lo tahu gitu, yang kira bakal nonjol nih siapa? Atau yang bakal kelihatan anjlok tuh siapa? Gue tahu lagi. Yang nongol yang stay di sini tuh. Ini no bias ya Pam ya, karena jangan karena lo jawab MU ya. Kalau itu nanti di akhirnya kalau mau yaping Pam. Enggak. Yang nonjol yang masih stay ya. Sunderland sih menurut gua. Oke, stabil sih dia di musim ini stabil sih, gue suka sih sama Sunderland. Sunderland. Kalau lain gimana nih, kayak lu gas menurut lu gimana gas? Aston Villa. Kenapa gitu? Emery lihat aja sekarang ke Europa League, tahun depan ke UCL, udah keluar UPL. Selesai itu lagi. Kan kayak kalau menang kayak gitu kan aliran dana kan ditambah, entah itu dari sponsor, entah itu dari pendapatan klub dan lain-lain. Iyalah pasti. Ya buat belanja bursa transfer dan lain-lain, boleh lah. Boleh. Lu pan gimana pan kalau kata lu pan? Harus nanya gue nih yang menonjol apa? Ya biar merata lah semuanya, gue tanya lah. Lo mau tahu tangkapan gue? Mendingan Dean dulu deh. Ya udah Dean dulu deh, Ipan penutup. Jujur dari kacamata gue sendiri, kalau di Premier League tuh nggak begitu luas kalau gue ya. Kalau menurut gue yang menonjol tuh yang ini ya, yang improve ya. Yang naik lah, yang naik. Kuat lah. Bisa dibilang
pandangan awam lu aja, atau enggak yang lu lihat dari berita-berita seliweran aja. Kan lu nggak ngikutin banget PL nih jatuhnya kan. Tuh, jujur ya. Everton sih. Everton sih. Menarik. Oh, Menarik Ya dari Everton oke lah. dari match kemarin aja tuh dia kayak getol banget lawan City gitu. Mainnya Bisa kompak tuh. ngimbangin. Iya, kompe banget loh. Kompak mainnya sumpah. Gua Soalnya Iya kalau kan? gue perhatiin Everton, emang dia nih dari pemain tengah sama belakangnya gue akuin kuat. iya kan? Otot mereka. Soalnya Main depannya emang kayak Nah, apa? Kenapa lu? soalnya Everton yang gua tahu tuh pemainnya kayak bukan kaleng-kaleng gitu dari musim-musim yang lalu ya. Emang. Menurut Iya, gua gua akuin pemainnya emang. bukan kaleng-kaleng dia. Cukup Makanya kuat gua lah. bilang pemain tengah sama belakangnya oke mereka. Gitu. Lu Pan, Pan. Iya. Lu pengen Itu merah. tanggapan gua. Iya lah. Apa? Yang jelas ya, yang paling improve banget nih nanti di musim depan. Ya, jelas lah. Betul. Jelas benar. Apa sih? Tottenham Apa? Hotspur menurut gua. Wah, ini Mas sarkas Mas namanya Mas. Gue pengen Ini jawab sih. gitu. Hotspur lah. Jadi ya, tapi Hotspur tuh- nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya maksud gua ya kebebasan berpendapat gitu kan. Ada lagi. Apa tuh? Selain Spurs ada lagi. Wolves. Itu tuh dia tuh mainnya Wolves. bagus banget tuh. Asli. Wah, Oh, itu fix turun Mas ke bawah Mas, kasta 2 Mas. itu Wolf tuh awal-awal doang, Pan. Bagus dia. Lu Ya, mau tahu nggak kenapa Wolves bisa turun itu? Kenapa? Jual Semenjak pemain. semenjak Chunha diambil sama MU jadi Ya kan? jebol anjir. Tahu gua ini Enggak. caranya kemana. Enggak, tapi gue akuin ya, gue nggak tahu kenapa ya, gue ngelihat kayak pas Wolves ya musim kemarin dah Kunya masih ada gitu. Habis itu sama setelah Wolves ditinggal Kunya kayak ini gue ya entah karena biasa apa enggak, tapi gue nyoba jawab senetral mungkin ya, gue rasanya karena efek ditinggal Kunya. Habis itu pemain dia sebelumnya bagus juga, diambil sama pemain mana tuh, back mereka bagus loh, ada yang rada-rada Arab gitu kalau nggak salah, siapa sih anjir lupa gue namanya, Ini yang Kribo dah pokoknya ada tuh gede. Oh, dari MLS. Iya, Mas Amu. Dari Ya lupa gue namanya, pokoknya pemain mereka musim kemarin tuh bagus, tapi ya diambilin ya entah sama ada ya Ruben contohnya. Neves kemarin tuh. Iya, kalau misalkan kayak contohnya kalau dari gue ya itu punya itu gitu, dan pemain lainnya yang gue nggak gitu apal, tapi Bentar, emang gue kan bagus. Bentar. Kenapa? Ini gue sambil sikat gigi, bentar. Bangsat. Babi tai. Sialan. ada aja gimmicknya tuh. Kirain gue kepotong ya apa gitu ya, memori penuh, baterai habis, kamera, sikat gigi. Ya lah. Bangsat gini ke pantas dinanyain anjing. Ada tawarannya kemana? Tapi Ada. Apa-apa. enggak di Banyak sih. Gue tuh dari tadi tuh, dari pas sebelum kita tag ya, gue tuh mikir anjing gimmick apaan nih gue nih yang gue ini. Oh iya, pas banget kan, di tas gue tuh lagi ada sikat gigi kan, gue keluarin. Ya udah, gue pakai aja nih. makanya gue Posting nih. Sebelum posting nih, gue punya pertanyaan buat lu semua. Apaan tuh? Tadi kita ngebahas Jimmy Vardy kan, pindah kemana? Nah, Jimmy Vardy siapa yang Supardi Nasir dah? wah, Jimmy Vardy siapa Supardi Nasir? Iya, waduh, kan sama-sama Vardy itu. wah ya kira-kira ya, aku bingung loh Mas. Sekian video dari kita. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk tahu notifikasi dari kita. Habis itu sama jangan lupa follow sosial media kita, Instagram, TikTok, biar tahu ada klip lucu-lucu atau apa namanya yang paling bagus banget nih klipnya. Nah, terus jangan lupa di komen juga. Nah, ikuti terus channel ini. Jangan lupa untuk share juga ke teman-temannya biar analisis abal-abal makin rame, makin seru. Ntar otomatis kita bisa ngundang kalian juga untuk apa namanya
ngobrol-ngobrol soal bola. Oke? Kita Yoi. tutup. Jangan lupa salam olahraga, salam bal-balan sport, salam berkeringat. Janjinya Pam-Pam sama Hero, Botak. kita pantau terus. Pam-Pam botak, Hero putih. Oke, sekian dari Keren kita. anjing. Analisis bal-balan, signing out. Anjay. It's bye.